Nah, saat ini saya sudah kedatangan tamu spesial saya. Ada 2 orang narasumber di On Point with Adisti Larasati. Salah satunya adalah, saya bisa menyebutnya berarti statusnya tersangka. Naik kelas. Ya kan nggak apa-apa. Dari terlapor tersangka. Dari tersangka nanti kalau lanjut kan mintanya jadi terdakwa. Dari terdakwa kan terpidana. Anda sudah siap? Lah dari terpidana kan masih bisa terlari. Kan ada yang terpidana terus lari 6 tahun nggak ditangkap sampai dengan sekarang. Siapa tuh? Sylvester. Kan ada contohnya. Ngapain takut jadi tersangka? Artinya laksanakan putusan hukum itu dengan benar. Yang sudah terpidana saja masih bisa lari-lari sambil dadah-dadah ke kejaksaan, sambil dadah ke hukum kita kok. Kalau orang yang baru tersangka aja udah pada ribut gitu kan. Ya udah, ya hadapi dong. Oke, jadi Anda siap menghadapi proses hukum yang memang sudah berjalan dan saat ini Anda silakan hukum berjalan, asal memang benar-benar itu tajam juga ke atas, tidak hanya tajam ke bawah, dan dilaksanakan proper sesuai dengan apa yang diatur di perundang-undangannya. Oke, ini kita baru perkenalan nih, karena statusnya baru ya. Dan kan? topiknya gua bukan ini kan harusnya. Iya, tapi karena memang ada ini benar-benar. Ada ini bagus nih, on point tuh, benar-benar bisa tahu. Jadi langsung apa janjian sama Jack kemarin gitu ya? Jangan-jangan enggak dong. Apa bisik-bisik sama Polda Metro dah. Nah, ini selain Mas Roy, kita juga kedatangan tamu di On Point with Adisti Larasati. Ada Mas Pangeran Mangkubumi selaku Sekjen Gibranko. Apa kabar, Mas Pangeran? Baik, alhamdulillah, Mbak. Terima kasih sudah hadir di On Point with Adisti Larasati. Ini kali pertama ya? Kali pertama, Mbak. Soalnya kalau Mas Roy sudah langganan. Kalau beliau kan sudah jadi artis nasional. Enggak lah. Saya langsung ke topik kita ya kan. Pada saat ini yang paling terbaru adalah Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan tudingan beberapa jam yang lalu terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi bersama dengan 7 orang lain ya berarti ya? Ya, karena total ada 8 ya? Ya, dari 12 yang terlapor kan terus dibagi menjadi 3 klaster. Ya kan, klaster yang akhirnya tuh klaster pertama tuh isinya 5. Ada Egy Sujana, ada Damai Lubis, ada Bu Kurnia, terus ada Rizal Fadil, ada Rustam, dan kemudian klaster yang kedua itu saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa. Ya nggak apa-apa. Berarti Anda masuk ke dalam bersama dengan Dr. Tifa? Ya, klaster peneliti. Klaster peneliti. Klaster peneliti yang dikriminalisasi. Anda merasa Oh iyalah, itu kan melakukan penelitian, itu kan ada jaminan dari Declaration of Human Rights. Dijamin juga dari Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28F. Dijamin juga di kebebasan orang untuk keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 14 tahun 2008. Karena yang kami teliti itu adalah dokumen publik. Kecuali itu dokumen private, dokumen rahasia kita bocorkan. Itu dokumen publik. Sudah disebarluaskan oleh orang lain. Kita hanya meneliti itu benar apa enggak. Nah gitu. Jadi ya kami dikriminalisasi dong. Tapi nggak apa-apa lah, biarkan saja masyarakat yang menilai. Termasuk juga jeratan pasal berlapis kepada Anda dan juga ya itu kita senyumin aja lah. Artinya ada pasal 310, 311. Padahal dua-duanya itu kalau waras kita, ya itu nggak bisa diterapkan bersama-sama. Kenapa? Ya satunya kan pencemaran nama baik, satunya fitnah. Ya, nah kalau sudah yang satunya pencemaran nama baik, ini berarti berlawanan dengan yang fitnah dong. Kalau fitnah itu tadinya tidak benar, atau tadinya benar dibuat tidak benar, itu fitnah. Kalau pencemaran baik itu tadinya memang ada, tapi kemudian kita plesetin, nah itu kan pencemaran baik. Sama dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan saya ikut yang membuat. Jadi sesat ini, karena pasal 32 dan 35 itu sebenarnya untuk sebuah dokumen elektronik yang kemudian itu dibuat menjadi seolah-olah asli, atau dokumen ini yang tadinya asli dirusak menjadi tidak asli. Itu dokumen elektronik. Lah kalau saya nggak pernah pegang dokumen elektroniknya gimana? Dan itu biasanya digunakan untuk e-commerce. Yang ini diselundupkan pasal itu. Tapi kalau biarin aja, biar ini menjadi wacana yang bagus untuk masyarakat, biarkan juga masyarakat menilai, dan biarkan juga petugas atau penyidik itu nantinya tidak mengorbankan orang lain, seperti dulu kasus Gus Nur dan Bambang Tri, yang sayang beliau mungkin tidak bisa bertahan dengan bagus dan akhirnya kena. Tapi kalau ini, kita harus mendidik masyarakat juga, Mbak Adisti, bahwa pasal yang tidak seharusnya dikenakan, ya jangan diselundupkan, jangan dikenakan. Jadi nggak apa-apa, kita challenge saja nanti. Termasuk juga apakah nanti Anda dan bersama kawan-kawan yang lain juga akan mengajukan gugatan pra peradilan? Nah, itu nanti dulu. Ya, mungkin kita bicarakan dalam on point edisi berikutnya. Biar part selanjutnya begitu ya. Active Justice itu artinya babak baru benar-benar akan dilanjutkan begitu ya, termasuk juga nanti di sidang pembuktian. Kami itu kan sekarang sifatnya pasif ya, dalam pengertian karena kami dilaporkan berbeda dengan Baris Krim, kami aktif gimana caranya perkara ini jalan tetapi akhirnya kan dihentikan. Hari ini ya memang ya bergantung kepada Saudara Joko Widodo begitu. Dia lanjut, kita lanjut ya, dia cabut ya urusan dia. Kami juga nggak mau intervensi, teman. Kami sudah Tapi kalau klien Anda tuh maunya tetap lanjut atau ya mau lanjut, dicabut? Lanjut karena kan pengen membuktikan. Bahkan Risman Sianipar itu menegaskan kalau ini dicabut kehilangan objek sehingga penelitian dia tidak bisa dijelaskan dalam forum persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga masalah ijazah ini akan selamanya menjadi aib bangsa, akan diwariskan turun-temurun. Dan mungkin anak cucu kita akan bertanya, periode saat itu apa sih yang terjadi begitu? Kan kita tidak punya jawaban untuk menjawab gimana itu. Bung Freddy? Gitu.
dari Roy Suryo CS tetap ingin dilanjutkan begitu ya, tidak ada restoratif justice atau kemudian membuka pintu mediasi. Kalau dari relawan sendiri dan juga Pak Jokowi sendiri gimana nih? Bahkan kalau dari Roy Suryo CS, kalau bisa jangan cabut, teruskan sampai pembuktian di persidangan. Secara prinsip saya sepakat untuk itu. Misalnya tadi Bung Ahmad mengatakan ini bukan seperti kasus kakao. Ya, Itu memang beda. bukan, memang bukan. Jadi menurut ini kan rame setelah penerapan KUHP yang baru, Ketua Komisi 3, kemudian juga itu tadi tim reformasi Polri. Nah, di KUHP yang baru itu memang pasal-pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo dan teman-teman ini memang tidak masuk di dalam kriteria restoratif justice itu. Ini menjadi permasalahan hukum tersendiri karena berarti tidak bisa menggunakan penyelesaian kasus ini dengan RJ. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi menanggapi Bung Ahmad tentang misalnya saya sih menganggap bahwa mereka itu bagian dari Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita beralih lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini kita dikejutkan lagi dengan babak baru dari polemik ijazah mantan Presiden Bapak Joko Widodo. Ya, ini kembali menggulir di meja hijau. Ya, dalam cuplikan persidangan yang beredar, ada momen yang sangat krusial sekaligus menegangkan saat saksi yang merupakan pihak dari sekolah ini diminta menunjukkan bukti otentik berupa buku induk. Nah, teman-teman semua, disinilah letak keganjilannya. Ya, di mana hakim terlihat begitu tegas, bahkan sampai membentak utusan tersebut karena bukti yang diminta yaitu ijazah asli atau buku induk yang menjadi dasar hukum. Nah, di sini ternyata tidak dibawa ke ruang sidang. Nah, padahal kita tahu dalam pembuktian hukum, dokumentasi adalah dokumentasi asli adalah kunci dari semua kegaduhan ini. Nah, di sini teman-teman kita melihat ada hal yang menarik. Di sini yang menjadi sorotan sekalian poin penting dari netizen yaitu adanya keganjalan masa studi. Nah, di mana hakim mempertanyakan secara logis, jika normalnya SMA ditempuh dalam 3 tahun, mengapa dalam catatan ini bisa menjadi 4 tahun? Nah, jawaban saksi yang hanya beredar pada informasi dari guru senior tersebut. Nah, di sini alasannya tanpa didukung sistem data yang baku tentu memicu tanda tanya besar di benak publik. Nah, teman-teman, apakah ini hanya masalah administrasi atau memang ada sesuatu yang sengaja ditutupi? Di mana tim analisis seperti Roy Suryo bahkan sudah memberikan klaim yang sangat berani terkait validitas ijazah asli. Nah, di sisi lain, kita juga melihat bagaimana institusi pendidikan seperti UGM tetap pada pendiriannya. Nah, teman-teman semua, di tengah kritis kepercayaan terhadap penegak hukum kita, mampukah pengadilan memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya? Ataukah ini hanya akan menjadi drama panjang yang tak kunjung usai? Nah, teman-teman, saya ingin dengar pendapat kalian di kolom komentar. Dan apakah menurut kalian bukti fisik ijazah ini asli atau segera tunjukkan secara terbuka di depan publik agar polemik ini cepat berakhir? Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini juga ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini. Dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa saja isi hati dari teman-teman kita. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Muhammad, paling jika ditunjukkan diduga kurang lebih sama dengan dokumen ijazah yang ditunjukkan dan diserahkan KPU diduga dengan pertimbangan saat pendaftaran jadi cawapres via KPU, diduga fotokopi ijazah yang diserahkan ke KPU diduga bakal identik yaitu foto yang berkumis dan berkacamata. Yang Step Hanus berkomentar, kalau masuk tahun 1977 benar tahun lulusan, ya 1980 karena ada perpanjangan 1 semester dari Januari sampai dengan Juni. Tapi kalau masuk tahun 1976 lulus 1979, ya itu tidak mungkin terjadi. Ya, teman-teman, sampai teman kita Masa,
Percuma Pak Hakim, kalau cuma termulnya yang hadir, buang-buang waktu. Ya teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh teman kita Agroes. Jokowi lulus SMP tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, pendaftaran SMA tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Ya, ospeknya tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Nah, teman-teman, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan netizen secara detail yang dipertanyakan oleh teman kita Augesri Wahyunto. Nah, teman-teman, disampaikan oleh teman kita Deta Lunigiah. Di sini dia berkomentar SMP 3,5 tahun sampai 1976 lulus 1980. Nah, dulu tahun di pelajaran dimulai Januari, diundur 6 bulan jadi Juli mulai tahun ajaran baru. Lah, lazimnya seumuran Jokowi yang lahir 1961 masuk SD umur 7 tahun, 1968. Nah, lama sekolah 6 tahun lulus 1974. Masuk SMP 1974, lulus SMP 1977. Perpanjangan 6 bulan waktu itu di tahun 1980. Ya teman-teman, kita sampaikan di sini oleh Sugeng Subekti, saksinya pembohong masa iya SMA 4 tahun kecuali Jokowi tidak lulus atau pernah tidak naik kelas. Ya teman-teman, kita lanjut. Sucipto berkomentar, jadi mahasiswa tidak ada proses. Tahun berapa mendaftar, tahun itu juga resmi jadi siswa. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Maulana, emang umurnya Jokowi masuk SD negeri dan lahir di tahun berapa? Kok selesai SMA di tahun 1977? Coba telusuri dari dasar. Ya teman-teman, disampaikan oleh Jafar, semua yang membela Jokowi hanya orang yang matanya dibeltakan dengan uang. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Apris, kuncinya hakim mohon lebih keras lagi, tanya sama hakim sidang berikutnya dan harus diintegrasi. Sebab publik rakyat Indonesia sudah intensi semua ini saksi dari Jokowi. Kasus besar di muka bumi ini yaitu ijazah palsu yang digunakan pakai ijazah palsu. Dan segalanya sudah diarahkan oleh Bapak Jokowi untuk mementingkan kepentingan pribadinya untuk menjadi presiden dan hakim. Dipanggil KPU Jakarta agar terbuka semuanya, minta kejujuran di mata publik. Nah teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Syafi, saksinya aja bulet, hakim sudah tahu larinya jawaban. Mur Cahyo Mukari berkomentar, gampang, tinggal dijawab saja, ijazahnya sedang ditahan Polda Metro Jaya. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Java Sidik, semua yang membela Jokowi hanya orang yang matanya dibutakan dengan uang. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian dari komentar-komentar netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.